Perintah Kaisar Naga. Bab 1941 sampai dengan 1950. Audiobook Novel Silat. Episode 195. Apa? Pada saat ini, seluruh tubuh Dev diselimuti warna merah menyala, seolah-olah bagian dalam tubuhnya terbakar. Dengan raungan nyaring, aura menakutkan langsung menyapu seluruh hutan gunung, pohon-pohon di sekitarnya tumbang satu demi satu, dan tanah juga mulai retak dan bergetar. Pada saat ini, seolah-olah gunung itu ditabrak meteorit, gunung itu menjadi berantakan tanpa sehelai rumput pun. Semua orang terbangun dan melihat ke gunung tidak jauh dari sana dengan heran. Apa yang terjadi? Mungkinkah karena tumbukan meteorit? Angelo buru-buru bangun, dengan ekspresi jelek di wajahnya. Semua orang berlari ke halaman, melihat cahaya merah menyala di gunung tidak jauh. Itu seseorang, saya pikir cahaya yang bersinar di gunung adalah karena seseorang, kata Ken. Semua orang terkejut, dan bergegas ke halaman belakang, dan melihat bahwa ruang rahasia yang kokoh telah lama menghilang dan berubah menjadi bubuk di mana-mana. Apakah itu Tuan Chen? Wajah Angelo penuh keterkejutan. Karena mereka merasakan aura menakutkan yang terus mendekat, meskipun mereka semua adalah Wuhou, tekanan itu membuat jantung mereka berdetak lebih kencang. Itu Tuan Chen, itu dia. Walter Jiang membuka matanya lebar-lebar dan berkata dengan heran. Matt Hu sangat tenang dan berkata, Dev ini benar-benar jenius. Dengan kekuatannya saat ini, saya khawatir sebuah gunung kecil dapat mudah dihancurkan. Mengapa Tuan Chen tiba-tiba pergi ke gunung itu untuk menghancurkannya? Ken bertanya dengan bingung. Jika dia tidak mendaki gunung, diperkirakan rumah keluarga Zhengmu, semuanya akan hancur. Matt tersenyum. Saat itulah Ken menyadari bahwa Dev berusaha mencegah nafasnya menghancurkan seluruh rumah keluarga Zheng. Ayo, mari kita pergi dan melihat. Setelah Matt selesai berbicara, dia menuju gunung. Semua orang mengikuti di belakang satu demi satu, ingin melihat kekuatan pil ilah yang diminum Dev. Pada saat ini, tubuh Dev terus-menerus meletus dengan cahaya merah menyala, yang secara langsung menyinari organ dalam Dev dengan sangat jelas. Cahaya terus berkedip, dan aura Dev juga meningkat. Dev saat ini mencoba yang terbaik untuk mengendalikan aura di tubuhnya, memungkinkannya untuk meningkat secara perlahan. Jika semuanya meletus, seluruh gunung akan rata. Dan tubuhnya sendiri juga takut dia akan mengalami kerusakan berat secara langsung dalam ledakan ini. Itu di depan, dengan aura yang begitu menakutkan, aku khawatir itu akan menerobos ke puncak Wuhou Agung. Saat ini, tidak jauh dari sana, Zeke melihat ke tempat yang bersinar itu, dan terus mendekatinya. Dan di belakang Zeke, diikuti oleh 4 jubah emas hitam. Awalnya, Zeke berencana pergi ke Pulau Penglai setelah jubah emas hitam tiba, jika dia bisa menunggu Dev, dia akan membersihkan Dev di Pulau Penglai. Jika Anda tidak bisa menunggu, bersihkan orang-orang dari keluarga sekte lain, ada 4 jubah emas hitam, ini adalah keberadaan yang tak terkalahkan. Tapi sebelum Zeke membawa 4 jubah emas hitam ke Pulau Penglai, dia menemukan penglihatan itu di sini. Zeke tahu ada yang tidak beres di hatinya. Perubahan mendadak ini pasti disebabkan oleh terobosan Dev. Anda harus tahu bahwa Dev baru saja memurnikan pil ilahi belum lama ini. Sekarang penglihatan seperti ini muncul lagi, Dev pasti telah menelan pil ilahi dan kekuatannya dengan cepat menerobos. Setelah memikirkannya berulang kali, dengan izin utusan iblis, Zeke datang ke sini dengan jubah emas hitam. Mereka tidak bisa membiarkan Dev terus meningkat seperti ini. Ketika Dev menerobos puncak Wuhou Agung dan mencapai ranah Wusheng, maka akan lebih sulit bagi mereka untuk menangkap Dev daripada naik ke langit. Segera, Zeke memimpin orang untuk datang. Melihat Dev, yang matanya tertutup dan cahaya merah terus-menerus memancar dari tubuhnya, Zeke merasakan sedikit kepanikan di hatinya. Zeke dan yang lainnya membutuhkan banyak kekuatan fisik untuk bisa datang ke sini. Anda harus tahu bahwa aura yang dipancarkan oleh Dev begitu menindas sehingga Zeke dan yang lainnya harus menahan tekanan untuk datang ke sini. Layak menjadi tubuh sebenarnya dari naga emas, dia dapat langsung menelan pil dewa, dan dia dapat menekan aura manik itu dan meningkatkan kekuatannya sedikit demi sedikit. Namun, untuk masalah yang begitu penting, Dev tidak mengirim orang untuk melindunginya, jadi jangan salahkan kami.
Utusan iblis di tubuh Zeke berkata sambil mencibir. Pada saat ini, aura di tubuh Dev terus meningkat, sementara dia mati-matian menekan kekuatan itu untuk mencegah ledakan cepat dan melukai tubuhnya, dia hanya bisa membiarkan auranya naik perlahan. Dev sudah merasakan kedatangan Zeke, tetapi dia tidak berani bertindak gegabah saat ini, dia hanya berharap kekuatan di tubuhnya akan segera diserap olehnya. Merasakan ledakan aura Dev, Zeke tahu bahwa kesempatannya telah tiba. Setelah menunggu, jika Dev benar-benar menerobos, dia akan mendapat masalah. Tanpa penyamaran, Zeke berjalan ke arah Dev dengan 4 jubah emas hitam. Dev, kamu tidak pernah mengira kita akan bertemu secepat ini, kan? Zeke berkata sambil mencibir. Dev hanya menatapnya, tetapi tidak mengatakan apa-apa, dan ada sedikit kecemasan di matanya. Melihat mata Dev, Zeke menjadi semakin bangga. Jika Yang Maha Kuasa tidak menyukai tubuh fisikmu, aku akan langsung memenggal kepalamu sekarang. Zeke berkata dengan niat membunuh di matanya. Dia sangat membenci Dev. Zeke tidak akan pernah melupakan balas dendam karena membunuh ayahnya, dan keluarga Ning juga dimusnahkan oleh Dev. Jika bukan karena Dev, Zeke masih akan menjadi tuan muda sekarang, dan dia bisa menikmati semuanya. Tapi sekarang dia harus berlarian dan menjadi anjing lari dari orang lain. Berhentilah bicara omong kosong, dia berada di saat kritis sekarang, kamu ambil saja tindakan untuk menyerap kekuatan spiritual di tubuhnya, meninggalkan tubuh fisiknya. Utusan iblis dalam tubuh Zeke membuka mulutnya dan berkata. Melihat ini, Zeke melirik ke 4 jubah emas hitam, dan mereka berlima menyatukan tangan mereka di tubuh Dev. Mereka berniat untuk menyerap kekuatan spiritual dalam tubuh Dev dan menjadikan Dev orang yang tidak berguna. Dan kekuatan spiritual ini hanya dapat membantu mereka berkultivasi. Mereka juga tahu bahwa kekuatan spiritual dalam tubuh Dev terlalu melonjak. Jika satu orang menyerapnya, mereka mungkin tidak dapat menyerap semuanya, dan tubuh mereka akan meledak. Tapi saat kelima orang itu meletakkan tangan mereka pada Dev, tiba-tiba beberapa angin kencang datang, memaksa mereka untuk menghindar. Kalian sangat berani, kalian berani berkomplot melawan Tuan Chen di kota Nanhu. Angelo memelototi Zeke dan yang lainnya, dan berteriak keras. Pada saat ini, Matt melihat Zeke dan jubah emas hitam yang tergesa-gesa di belakangnya, dan wajahnya menjadi sedikit jelek. Apakah kamu dari aliansi seni bela diri Kyoto? Matt bertanya dengan dingin. Zeke terkejut sesaat, saat ini malam, mereka semua mengenakan jubah hitam, dan sekarang aliansi seni bela diri Kyoto sudah tidak ada lagi, tidak ada yang akan berpikir bahwa seseorang akan mengenali mereka. Itu benar, aku tidak menyangka ada orang di sini yang bisa mengungkapkan identitas kita. Zeke mengangguk langsung masuk. Karena dia tahu bahwa beberapa orang di depannya sama sekali bukan lawan mereka. Matt, Angelo, dan Walter semuanya yang tertinggi hanyalah Wuhou Agung peringkat 3. Adapun Ken, dia hanya Wuhou setengah langkah. Bagaimana dia bisa menangani keempat Wusheng ini? 4 jubah emas hitam adalah Wusheng, mereka lebih dari cukup untuk berurusan dengan Matt dan yang lainnya. Orang-orang dari aliansi seni bela diri Kyoto? Walter juga mengerutkan kening, dengan ekspresi serius di wajahnya. Apapun aliansi seni bela diri Kyoto, ini adalah Nanhu, wilayah keluarga Zheng kami, siapapun yang datang harus patuh. Ken tidak tahu kekuatan lawannya, jadi dia berteriak keras. Ken, tutup mulutnya dan berkata. Angelo juga sepertinya merasakan kekuatan lawan, dan menegur Ken dengan keras. Tapi Ken tampaknya tidak menyadari bahayanya, dan masih berteriak pada Zeke, kamu lebih baik keluar dari Nanhu kami, atau kamu tidak akan bisa makan dan berjalan-jalan. Saat Ken selesai berbicara, dia melihat Zeke melambaikan telapak tangannya, dan tubuh Ken terbang terbalik dalam sekejap, dan seteguk darah menyembur keluar di udara. Anakku. Angelo buru-buru melompat dan menangkap Ken. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Aku hanya ingin berurusan dengan Dev, dan aku tidak ingin membunuhmu. Zeke tidak mau mengikuti Matt dan yang lainnya. Matt dan Walter melirik Dev, dan kemudian mereka saling memandang, seolah-olah mereka telah mengambil keputusan. Tiba-tiba, Walter menarik tali abadi, lalu menariknya dengan keras. Tali pengikat abadi adalah senjata suci, jadi kekuatannya secara alami luar biasa. Melihat ini, Zeke melompat, dan 4 jubah emas hitam di belakangnya langsung melompat.
jubah emas hitam langsung menyambar tali pengikat abadi Walter, lalu memotongnya dengan pisau tangan, dan tali pengikat abadi putus. Melihat tali abadi terputus dengan mudah, Walter tertegun. Saat Walter tercengang, jubah emas hitam itu meninju Walter dengan keras, dan tubuh Walter langsung terlempar ratusan meter seperti layang-layang dengan tali putus. Kedua orang itu sama sekali tidak berada pada level persaingan yang sama. Wu Hou Agung melawan Wu Sheng, jelas ada perbedaan besar. Bahkan jika Walter memiliki senjata suci di tangannya, kekuatan sebenarnya yang dapat dia gunakan belum mencapai tingkat Wu Sheng. Itu sebabnya lawan dengan mudah memotong tali abadi, lalu tersingkir. Melihat ini, Matt tahu bahwa dengan kekuatannya sendiri, dia tidak bisa menghentikan lawan sama sekali, tetapi dia tidak bisa membiarkan orang-orang ini menyerang Dev. Jadi dia mengeluarkan jimat, tiba-tiba menggigit ujung lidahnya, dan menyemprotkan seteguk darah ke jimat itu. Jimat ini langsung meledak menjadi kobaran api, dan kemudian kobaran api itu berubah menjadi manusia api setinggi 10 meter, bergegas menuju jubah emas hitam yang tergesa-gesa. Nyala api langsung menaikkan suhu di sekitarnya dalam sekejap, dan nyala api besar yang berkobar membuat orang sedikit kehabisan napas. Tapi keempat jubah hitam dan emas itu sepertinya tidak takut, dan mereka saling mendekan. Terdengar suara siulan seperti tanah longsor dan retakan tanah, dan manusia api setinggi 10 meter itu langsung hancur, dan api yang tersebar di seluruh tanah, menyulut pepohonan di sekitarnya. Kekuatan yang menakutkan tidak hilang setelah menghancurkan manusia api, itu menembus tubuh manusia api, dan menghantam Matt dengan keras. Tubuh Matt terbang seketika, lalu jatuh ke tanah. Pada saat ini, wajah Matt pucat, dan seteguk darah keluar dari mulutnya. Segera setelah itu, Matt mengeluarkan mantra dari dadanya, diam-diam ketakutan di dalam hatinya. Jika bukan karena jimat penyelamat hidup ini, dengan kekuatan barusan, Matt pasti sudah mati sekarang. Angelo memeluk Ken, melihat pemandangan di depannya, dan dia tidak berani bergerak. Dia tahu bahwa bahkan jika dia bergerak, itu tidak akan berguna. Menghadapi lawan dengan perbedaan kekuatan, tidak ada pilihan selain menerima takdir. Wu Hou mengikuti Wu Sheng, itu adalah celah yang tidak dapat diatasi. Terlebih lagi, saat lawan bergerak, ada 4 orang Wu Sheng. Hanya kamu, ingin menghentikan kami? Sungguh lelucon. Zeke memandangi Matt dan yang lainnya yang terluka, dan mencibir. Berhenti bicara omong kosong, cepatlah, atau Dev akan menerobos. Utusan iblis dalam tubuh Zeke mendesak. Zeke mengangguk, lalu mendatangi Dev dengan 4 jubah emas hitam, dan hendak menyerang Dev. Tetapi ketika beberapa orang meletakkan tangan mereka di tubuh Dev, berniat untuk menyerap kekuatan spiritual di tubuh Dev, tiba-tiba ada keganjilan. Kekuatan aneh mulai menyelimuti tubuh Dev. Kekuatan ini tampaknya memiliki kekuatan hisap yang sangat besar, langsung menyerap kekuatan spiritual dari tubuh beberapa orang dengan cepat. Ini, apa yang terjadi di sini? Zeke tiba-tiba panik, karena dia merasa nafas di tubuhnya menghilang dengan cepat, bukannya menyerap kekuatan spiritual Dev, justru diserap. Rusak. Keempat jubah emas hitam juga panik, Anda harus tahu bahwa mereka semua adalah Wu Sheng. Tetapi meskipun demikian, mereka tidak dapat menghentikan aura di tubuh mereka mengalir dengan cepat ke tubuh Dev. Mereka tidak tahu bahwa seni konsentrasi hati Dev adalah metode latihan yang sangat mesum, yang dapat menyerap dan menyempurnakan segalanya. Mereka ingin menyerap kekuatan spiritual di tubuh Dev, sungguh cara yang paling bodoh. Jika mereka menyerang Dev mungkin masih memiliki cara untuk menghadapinya, tetapi orang-orang ini malah ingin menyerap kekuatan spiritual di tubuh Dev, jadi Dev menangkap kesempatan itu. Cepat, lepaskan tanganmu. Setan di tubuh Zeke meraung gila-gilaan. Karena bahkan jiwanya merasakan kehilangan nyawanya sendiri, seolah-olah dia sendiri akan tersedot ke dalam tubuh Dev untuk dimurnikan. Zeke dan yang lainnya berusaha mati-matian untuk membebaskan diri, semua orang berkeringat dingin di dahi mereka. Ketika Matt dan yang lainnya melihat ini, mata mereka terbelalak kaget, menyaksikan dengan tak percaya. 4 Wu Sheng dan puncak Wu Hou Agung, yang bergerak pada saat kritis Dev dalam berkultivasi, terkejut dan berkeringat deras. Mereka tidak tahu bahwa aura orang-orang ini disedot oleh Dev dengan cepat. Zeke dan yang lainnya sangat ingin melepaskan diri, tetapi telapak tangan mereka sepertinya tersedot, dan mereka menekan tubuh Dev dengan kuat. Keterampilan macam apa ini? Mengapa bisa sangat mesum?
Zeke berkata dengan ngeri. Cepat dan singkirkan keahlianmu, bebaskan dengan kekuatan murni, cepat. Utusan iblis itu sepertinya mengetahui kekuatan seni konsentrasi hati di tubuh Dev, jadi dia berkata dengan cepat. Ketika Zeke dan yang lainnya mendengar ini, mereka dengan cepat menarik kekuatan spiritual mereka, melepaskan diri dari Dev dengan kekuatan murni, dan buru-buru mundur. Zeke dan 4 jubah emas hitam memandang Dev dengan tak percaya, mata mereka penuh keraguan. Bersenandung. Pada saat ini, tubuh Dev mulai meledak menjadi semburan cahaya keemasan. Aura menakutkan terus meningkat, dan tubuh Dev juga mulai berubah, seolah-olah tubuh fisik Dev telah ditempa. Segera setelah itu, aura menakutkan itu melonjak ke langit, meledak dengan sinar terang, menerangi langit malam seterang siang hari. Gemuruh. Gunung berguncang sebentar, dan seluruh gunung mulai berguncang. Hutan yang terbakar di sekitarnya semuanya padam dalam sekejap di bawah ledakan nafas ini, dan seluruh gunung sepertinya runtuh. Matt dan yang lainnya menahan hembusan nafas dari tubuh Dev. Melihat ke gunung yang akan runtuh, Matt bangkit dan mendukung Walter, lalu berlari menuruni gunung bersama Angelo dan putranya. Bukannya mereka tidak ingin menyelamatkan Dev, tetapi aura yang dipancarkan oleh Dev terlalu menakutkan. Jika mereka tetap di sana, mereka akan segera hancur berkeping-keping. Melihat ini, Zeke dan 4 jubah emas hitam juga melompat dengan cepat. Tepat setelah mereka melompat, seluruh gunung mulai runtuh, dan Dev terkubur dalam sekejap. Melihat Dev terkubur oleh seluruh gunung, Zeke merasa sedikit enggan. Bukannya dia tidak ingin Dev mati, tetapi dia tidak ingin melepaskan harta dan rahasia pada Dev. Zeke mundur ke kaki gunung dengan 4 jubah hitam dan emas, menyaksikan seluruh gunung runtuh, berantakan, dan asap menutupi seluruh langit. Tuan utusan iblis, saya khawatir Dev telah terkubur di bawah batu. Jubah emas hitam bertanya pada Zeke. Melihat gunung yang runtuh, Zeke tidak tahu bagaimana menjawabnya. Lagi pula, jika gunung seperti itu runtuh, bahkan jika seorang dewa perang, dia harus menerima takdirnya untuk dimakamkan. Wu Sheng bukanlah dewa, jika mereka dihancurkan oleh bebatuan gunung ini, mereka tidak akan pernah bisa keluar. Wu Sheng bahkan tidak bisa keluar, apalagi Dev. Cepat lari, gunung itu tidak bisa menahan Dev itu. Utusan iblis di tubuh Zeke sepertinya merasakan sesuatu, dan berkata dengan tergesa-gesa. Mereka kehilangan banyak kekuatan spiritual pada Dev barusan, dan masih belum ada jawaban. Jika Dev benar-benar menerobos, mereka akan mendapat masalah. Melihat ini, Zeke buru-buru mengambil 4 jubah hitam emas dan lari ke kejauhan. Dan saat asap menghilang, sosok Dev perlahan keluar dari bebatuan yang kacau. Saat ini, tidak ada jejak debu di tubuh Dev. Melihat Zeke dan yang lainnya melarikan diri, Dev tidak mengejar mereka, tetapi melihat Matt dan yang lainnya tidak jauh. Saat ini, wajah Dev tenang, dan aura kuat di tubuhnya, bahkan sebelum Matt dan yang lainnya, membuat beberapa orang merasakan semacam tekanan. Dev mencoba yang terbaik untuk menahan aura di tubuhnya, dan dia juga tahu bahwa aura yang tidak disengaja di tubuhnya akan memberi tekanan besar pada Matt dan yang lainnya. Tuan Hu, apakah Anda baik-baik saja? Melihat penampilan Matt, Dev mengulurkan tangan dan menekan bahu Matt, dan gelombang kekuatan spiritual memasuki tubuh Matt. Matt hanya merasakan arus hangat lewat, dan tubuhnya langsung membaik. Dev merawat Walter dan Ken juga, dan keduanya kembali segar. Tuan Chen, apakah Anda membuat terobosan? Apakah Anda telah mencapai kekuatan puncak Wuhou Agung? Angelo memandang Dev dan berkata dengan iri dan kaget. Dev mengepalkan tinjunya sedikit, dan kekuatan di tubuhnya sangat melonjak. Aku hanya Wuhou Agung peringkat 8 sekarang, dan aku masih jauh dari puncak, dan aku khawatir masih ada jalan panjang sebelum menjadi Wu Sheng. Meskipun pil ilahi ini membuat kekuatan Dev meningkat pesat, dan mencapai tahap akhir Wuhou Agung, itu membuat Dev sedikit tidak bahagia. Dia juga tidak menyangka bahwa peningkatan kekuatannya berkali-kali lipat dari yang lain. Jika orang lain meminum pil ilahi, mereka pasti sudah mencapai puncak Wuhou Agung, dan mereka bahkan mungkin menerobos ke Wu Sheng. Sedangkan Dev sendiri hanya mencapai peringkat ke-8 Wuhou Agung. Hei, sepertinya jalan masih panjang. Dev menghela nafas,
Tetapi yang membuat Dev lega, meskipun dia hanya peringkat 8 Wuhou Agung, Dev masih sangat percaya diri jika berurusan dengan Wu Sheng yang baru dipromosikan. Dev memiliki tubuh asli naga emas, dan bertarung lintas tingkat adalah hal yang normal. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Dan dengan peningkatan kekuatan Dev, apakah itu mantra, energi, atau alkimia, semuanya telah meningkat pesat. Meskipun Dev gagal mencapai puncak Wuhou Agung kali ini, itu sudah cukup. Kembali ke rumah Zheng, Dev meminta semua orang untuk terus beristirahat, berencana berangkat ke Pulau Penglai besok. Dia harus menemukan cara untuk menghentikan aura, atau menghindari pembunuhan tak kenal ampun di Pulau Penglai. Anda harus tahu bahwa banyak orang telah tinggal di Pulau Penglai tahun ini, dan sekarang banyak keluarga sekte telah pergi ke Pulau Penglai untuk melihat kebangkitan energi spiritual datang. Ini semua adalah master, jika mereka pergi, Neil dari Pulau Penglai tidak mungkin bisa menghentikan orang-orang ini. Mungkin istana keluarga Du akan dirobohkan, dan Neil mungkin tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Oleh karena itu, Dev harus bergegas ke Pulau Penglai secepat mungkin, dan orang-orang ini tidak boleh dibiarkan berkonflik di sana. Jika memungkinkan, Dev mencegah energi spiritual pulih. Jika demikian, orang-orang di alam rahasia tidak akan berani keluar dengan mudah untuk menginjakkan kaki di dunia sekuler. Tatanan dunia sekuler akan tetap sama seperti sebelumnya. Keesokan paginya, Dev membawa Walter, Matt, dan lainnya ke aula rumah Zheng. Tuan Chen, apakah Anda siap untuk pergi? Angelo tahu bahwa Dev berencana meninggalkan Nanhu. Dev mengangguk, ya, saya telah mengganggu Patriark Zheng selama beberapa waktu di sini, jadi saya minta maaf. Tuan Chen, apa yang kamu bicarakan? Kamu bisa datang ke kota Nanhu sesuka hati di masa depan, dan gerbang kota Nanhu akan selalu terbuka untukmu. Angelo berjanji. Dev tersenyum ringan, lalu berkata, Patriark Zheng, sebenarnya, di kota Nanhu, tidak hanya Anda satu-satunya keluarga, tetapi ada juga keberadaan sekte roh iblis, tetapi sekte roh iblis ada di dunia rahasia, dan kamu tidak bisa melihatnya. Namun, pintu masuk dan keluar dari sekte iblis berada di pinggiran Nanhu, jadi saya harap jika Patriark Zheng bertemu seseorang dari sekte roh iblis, dia tidak akan memulai konflik. Jika sekte roh iblis ingin berurusan denganmu, kamu juga dapat menggunakan nama saya. Mereka saya tidak berani melakukan hal lain. Dev memutuskan untuk memberitahu Angelo rahasia sekte roh iblis, untuk mencegah kedua keluarga bertarung di wilayah yang sama di masa depan. Setelah mendengar ini, wajah Angelo sangat terkejut, dia sudah lama berada di Nanhu, dan dia masih tidak tahu bahwa ada sekte lain di wilayahnya. Tuan Chen, terima kasih telah memberitahu saya akan memperhatikan. Jika Dev tidak memberitahunya, Angelo tidak akan pernah mengetahuinya. Tapi itu juga karena anggota sekte roh iblis tidak mudah berpindah-pindah di dunia sekuler, apalagi menyakiti orang begitu saja di dunia sekuler, jadi Angelo tidak menyadarinya selama ini. Setelah meninggalkan Nanhu, Dev membawa Walter, Matt, dan Jane langsung ke Pulau Penglai. Sekarang Jane mengikuti Matt, Dev hanya bisa membiarkannya mengikutinya, dan Jane yang mengikutinya juga akan sangat membantu dalam membuka dunia rahasia sekte hati iblis dan menyelamatkan Yuki di masa depan. Pada saat yang sama, di Pulau Penglai, Neil duduk di singgasana dengan cemas. Sejak Dev menghancurkan patung batu iblis darah, penampakan telah terjadi di Pulau Penglai, menyebabkan banyak orang melarikan diri dari Pulau Penglai. Namun, Neil tidak pergi, melainkan terus memimpin orang yang tinggal di Pulau Penglai, setidaknya terisolasi dari dunia luar dan tidak ada perselisihan. Dan dia masih bisa hidup seperti seorang kaisar, jadi Neil sangat nyaman. Hanya saja dalam beberapa hari terakhir ini, orang-orang dari luar Pulau Penglai tiba-tiba datang ke sini, dan mereka semua sangat sakti. Ini membuat Neil tidak bisa duduk diam. Meskipun orang-orang ini tidak melakukan apa-apa, mereka menetap setelah tiba di pulau itu, dan mereka tampaknya bukan yang nomor satu, tetapi begitu banyak tuan yang tiba-tiba mendarat di pulau itu, tetap saja membuat hati Neil gelisah. Dia mengirim orang untuk mengawasi pergerakan orang-orang itu sepanjang waktu, dan bahkan mengirim orang ke ibu kota untuk memberitahu Dev. Sementara banyak keluarga sekte di dunia sekuler memperhatikan Penglai, ada juga banyak keluarga di alam rahasia utama yang memperhatikan Pulau Penglai.
Pulau Penglai adalah tempat pertama di mana energi spiritual dipulihkan kembali. Jika ada keluarga sekte yang dapat memimpin dalam menduduki Pulau Penglai, maka ketika energi spiritual dihidupkan kembali, ia akan memimpin. Saat ini, Paviliun Sisia di alam rahasia Leimen sedang mengadakan pertemuan. Sebagai penguasa istana, Franco Han berkata dengan sungguh-sungguh, reinkarnasi surga, pemulihan energi spiritual. Sekarang saya pikir semua alam rahasia utama seharusnya sudah mengetahui tempat di mana energi spiritual akan pulih, dan mereka pasti akan mengirim orang-orang untuk memperjuangkan wilayah itu. Kapan kita akan keluar? Menshan Master, kita telah berangkat. Perwakilan kami telah tiba di Pulau Penglai. Kuito Hong, putra dari putra tertua Hong, memimpin tim dan membawa Arhat ke-18, yang terkuat dari keluarga Hong, untuk. Seorang penatua berdiri dan menjawab Franco Han. Apakah kamu memahami kekuatan orang-orang yang dikirim oleh keluarga dunia rahasia utama lainnya? Franco Han bertanya. Kali ini, semua orang diam, mereka tidak tahu barisan apa yang dikirim sekte lain, dan mereka tidak punya cara untuk menyelidikinya. Anda harus tahu bahwa keluarga pengesahan dari keluarga sekte di dunia sekuler di alam rahasia utama dirahasiakan, jika tidak dekat kebangkitan energi spiritual, keluarga ini tidak akan keluar, dan tidak ada cara untuk menyelidikinya. Melihat ini, Franco Han menghela nafas berat dan berkata, kebangkitan energi spiritual berarti awal dari badai berdarah. Jika kita tidak mengetahui kekuatan lawan kita sekarang, bagaimana kita bisa mendapatkan pijakan untuk Paviliun Sisia? Kalian segera selidiki untukku, dan semua sekte dan keluarga di 8 alam rahasia harus diselidiki untukku. Setelah Franco Han selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dengan marah, membuat semua orang pergi. Alasan mengapa Franco sangat marah bukan hanya karena ini, tetapi juga karena dia telah menyembunyikan Raveena begitu lama, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk menyentuhnya. Harimau betina di rumah terlalu ketat, yang membuat Franco selalu memiliki hati yang jahat. Tetapi pada saat ini, di mata air panas di alam rahasia, Kairien melepas pakaiannya dan berendam di dalamnya, sementara Jihan berjaga untuk mencegah siapapun datang. Nona, saya ingat Anda tidak begitu menyukai mata air panas sebelumnya, mengapa Anda tiba-tiba ingin datang ke sini sekarang? Apakah Anda masih merindukan Dev itu? Lupakan saja, bagaimana Dev bisa datang ke sini? Kata Jihan dengan wajah lucu. Saudari Jihan, jangan bicara omong kosong, aku hanya suka mandi, apa yang kamu pikirkan tentang Dev? Kairin menolak untuk mengakuinya, tetapi merasakan suhu di mata air panas. Hati Kairin telah terbang ke saat dia pertama kali bertemu Dev. Melihat Kairien terganggu, Jihan terkikik. Tawa Jihan membawa Kairien kembali ke dunia nyata, dan kemudian dia berkata, Saudari Jihan, haruskah aku membicarakan sesuatu denganmu? Ada apa? Aku akan keluar dari dunia rahasia, jadi aku tidak perlu berbicara tentang pergi ke dunia sekuler. Kata Jihan. Kamu, berjanjilah padaku sekali saja. Aku tidak sengaja mendengar ayahku berkata bahwa Pulau Penglai akan dipulihkan kembali. Kita bisa pergi ke Pulau Penglai untuk bermain. Kairien berkata kepada Jihan dengan genit. Lupakan saja, Tuan telah berbicara. Jika ada yang berani membawamu ke dunia sekuler, dia akan langsung dipenggal. Tidak ada ruang untuk negosiasi. Apakah kamu ingin Tuan memenggal kepalaku? Jihan menatap Kairien dan bertanya. Kairien cemberut dan menggelengkan kepalanya. Pada saat yang sama, ada juga pertemuan di Kastil Bulan Sabit tidak jauh dari Paviliun Sisia. Kastil Bulan Sabit berada di alam rahasia yang sama dengan Paviliun Sisia, dan jarak antara keduanya juga dekat. Jadi hubungannya relatif baik. Selain itu, Kesilu, tuan muda Kastil Bulan Sabit, adalah kekasih masa kecil Kairien, dan kedua keluarga itu dengan sengaja menyatukan keduanya, sehingga kedua keluarga itu akan menikah dan kekuatan mereka di dunia rahasia akan semakin kuat. Tetapi sekarang menghadapi kebangkitan energi spiritual, jika energi spiritual benar-benar pulih sepenuhnya, dunia rahasia yang seperti sangkar ini tidak akan memiliki keuntungan sama sekali, dan banyak sekte dan keluarga aristokrat akan memilih untuk meninggalkan dunia rahasia. Dan Kastil Bulan Sabit tidak terkecuali, kali ini mereka bertemu untuk membahas masalah Pulau Penglai. Master Kastil, keluarga pendukung Paviliun Sisia di dunia sekuler telah tiba di Pulau Penglai, dan keluarga bangsawan lainnya juga telah mengirim orang ke sana.
Adapun keluarga di alam rahasia lainnya, orang pasti dikirim ke sana. Pulau Penglai mungkin sudah penuh sesak sekarang. Seseorang tingkat tinggi berkata kepada Broderick Lu, penguasa kastil bulan sabit. Energi spiritual ini belum pulih, dan ini adalah pertempuran berdarah. Jika energi spiritual pulih, seluruh dunia mungkin akan dirombak saat itu. Sekarang setiap keluarga ingin mengambil kesempatan, tapi sayang sekali bahwa keluarga pendukung kastil bulan sabit di dunia sekuler yang sia-sia, dan sekarang hanya ada satu Hou Agung, yang tidak berguna. Broderick Lu berkata dengan marah. Kastil bulan sabit juga telah mengembangkan keluarga pendukung di dunia sekuler, tetapi keluarga itu tidak memenuhi harapan dan kekuatannya terlalu rendah. Dengan kekuatan seperti itu, mengirim mereka ke Pulau Penglai hanyalah umpan meriam. Ayah, mengapa saya saja yang membawa orang ke Pulau Penglai? Kita tidak bisa hanya melihat keluarga sekte lain menduduki Pulau Penglai. Selain itu, Pulau Penglai telah menjadi tempat pertama energi spiritual akan pulih. Saya yakin pasti ada rahasia yang tidak diketahui di pulau itu. Casey berdiri dan berencana untuk keluar dari tempat rahasia dan pergi ke Pulau Penglai secara langsung. Bagaimana mungkin? Jika kamu meninggalkan alam rahasia, jika kamu tinggal di dunia sekuler untuk waktu yang lama, kekuatanmu akan mandek atau bahkan menurun. Kamu harus tahu bahwa hukum langit dan bumi di luar memiliki batasan pada kita. Broderick Lu menggelengkan kepalanya, dia tidak ingin putranya mengambil risiko. Ayah, saya bisa minum pil guling. Selama saya memperbaiki kekuatan saya, setelah saya keluar, kekuatan saya tidak akan meningkat, tetapi saya tidak akan menurun. Jika kita dapat menduduki Pulau Penglai dan menemukan rahasia menghidupkan kembali aura di Pulau Penglai, itu akan menjadi kesempatan besar bagi kastil bulan sabit kita. Casey membujuk Broderick Lu. Sepertinya Casey sudah lama berencana untuk keluar dari alam rahasia dan pergi ke Pulau Penglai. Broderick Lu berpikir sejenak, akhirnya mengangguk, dan hanya bisa menyetujui Casey, tetapi dia tetap memperingatkan, setelah kamu keluar, kamu harus berhati-hati, aku tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga yang akan berkumpul di Pulau Penglai ini. Anda tidak boleh bertindak terlebih dulu. Seringkali hanya yang terakhir yang bertindak yang menjadi pemenang. Saya mengerti. Casey mengangguk, lalu meninggalkan dunia rahasia dengan ekspresi gembira. Pulau Penglai. Saat ini, ratusan orang kuat telah berkumpul di Pulau Penglai. Orang-orang ini berasal dari berbagai sekte dan keluarga bangsawan, dan mereka datang dari seluruh penjuru negeri, dan masih ada aliran orang yang datang ke Pulau Penglai. Di Pulau Penglai ini, tidak ada perintah untuk menahan orang-orang ini, tetapi orang-orang ini semua menempati ruangnya sendiri, tidak berkelahi atau membujuk, seolah-olah mereka sedang menunggu sesuatu. Tuan utusan iblis, saya tidak pernah menyangka akan ada begitu banyak orang di Pulau Penglai. Melihat begitu banyak master di Pulau Penglai, jubah emas hitam tidak bisa menahan nafas. Tampaknya keluarga di 8 alam rahasia besar telah memupuk pengaruh mereka sendiri di dunia sekuler, dan mereka semua tersembunyi cukup dalam. Zeke membuka mulutnya perlahan, tapi yang keluar dari mulutnya adalah suara tua itu. Sekte hati iblis mereka mendukung aliansi seni bela diri Kyoto di belakang layar, dan itu juga untuk tujuan agar sekte hati iblis memiliki status di dunia sekuler suatu hari nanti. Terutama untuk mengumpulkan informasi dengan aliansi seni bela diri. Senior, apakah semua orang ini akan tertipu oleh jebakan yang kita pasang di Pulau Penglai? Melihat terlalu banyak orang di sini, Zeke bertanya dengan cemas. Lagi pula, ada terlalu banyak orang di sini, dan ukurannya terlalu besar, tapi saya tidak tahu apakah jebakan yang mereka buat itu besar atau tidak. Jangan khawatir, kekuatan keluarga ini tidak lebih tinggi dari puncak Wuhou Agung, kita tidak perlu takut pada mereka. Bahkan jika beberapa dari keluarga mereka memiliki senjata suci, kita tidak perlu takut. 4 jubah emas hitam mengikuti Anda. Anda sangat takut. Saya pikir Anda semakin takut, dan Anda takut dengan dev itu. Utusan iblis berkata dengan sedikit ketidaksenangan. Zeke tidak berani berbicara lagi, dan kemudian jiwa berkata kepada 4 jubah emas hitam, kamu kenakan pakaianmu dan pergi untuk menyebarkan berita. Katakan bahwa di tengah Pulau Penglai, ada runtuhan, dan di sana adalah lingkaran sihir yang mengaktifkan pemulihan energi spiritual di dalam. Seperti yang diperintahkan. Ya, dengan ekspresi gembira.
Keempat jubah emas hitam itu mengangguk dan pergi. Senior, apakah Pulau Penglai ini benar-benar memiliki relik dan lingkaran sihir itu? Zeke bertanya dengan rasa ingin tahu. Aku tidak tahu apakah ada relik, tapi pasti ada lingkaran sihir atau altar. Kalau tidak, mengapa pemulihan spiritual memilih tempat ini? Utusan iblis itu berkata dengan ringan. Bukankah kebangkitan energi spiritual adalah hasil dari hukum langit dan bumi? Zeke sempat terkejut, mungkinkah hukum langit dan bumi masih bisa dikendalikan oleh manusia? Kamu terlalu naif. Hukum langit dan bumi juga ditetapkan oleh manusia, termasuk seluruh dunia, yang didirikan oleh dewa tertentu. Kekuatan langit dan bumi adalah kekuatan alam di mata manusia, tapi bagi kami, ini adalah kekuatan para dewa. Di luar ini, ada dunia luar angkasa yang luas, seperti 8 alam rahasia. Jika ada makhluk abadi yang dapat menciptakan 8 alam rahasia, maka akan ada dewa yang menciptakan dunia lain, bahkan alam semesta. Hanya saja ini di luar pemahamanku. Apa yang harus kita lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk memperkuat diri kita sendiri, menembus hukum dunia, dan pergi ke dunia lain untuk bertemu Raja Iblis. Jiwa berbicara perlahan, mendengar bahwa Zeke sudah gila. Zeke bukan seorang kultivator abadi, jadi dia tidak tahu banyak tentang banyak hal, hanya setelah dia bergabung dengan aliansi seni bela diri dia belajar sedikit tentang dunia kultivasi abadi. Tapi sekarang mendengarkan kata-kata utusan iblis, Zeke tiba-tiba merasa seolah-olah ada sepasang mata yang menatap mereka masing-masing. Aku memberitahumu apa yang harus dilakukan, tetapi kamu tidak mengerti. Utusan iblis bereaksi dan merasa bahwa dia telah berbicara terlalu banyak dengan Zeke, jadi dia berkata, "Ayo pergi dan periksa runtuhannya. Selama anggota keluarga itu tertipu, biarkan mereka dikubur di sana selamanya." Tak lama kemudian, Zeke sampai di sebuah bukit yang ditinggikan di tengah Pulau Penglai. Tempat ini hanya lebih dari 100 meter lebih tinggi dari ketinggian sekitarnya, sehingga dianggap sebagai bukit kecil. Di tempat tersembunyi, ada pintu batu yang diukir dengan pola, dan pintu batu itu sederhana, dan celahnya telah terbuka. Zeke masuk dengan sangat lancar. Di dalamnya ada koridor yang sangat gelap. Setelah berjalan sekitar 2 atau 300 meter, ada aula yang sangat luas. Aula utama cukup besar untuk menampung puluhan ribu orang, dan di tengahnya ada sesuatu yang mirip dengan altar, hanya saja pilar batu di altar itu miring ke sana kemari. Sepertinya tempat ini sudah hancur. Senior, apakah ini reruntuhan palsu yang kita bangun untuk menipu orang-orang itu? Zeke melihat sekeliling, matanya penuh kejutan. Jika ini adalah relik palsu yang dibangun, maka usahanya terlalu besar, mungkin tidak mungkin membangun tempat seperti itu dalam beberapa tahun. Mungkinkah aliansi seni bela diri Kyoto tahu bahwa tempat ini adalah pemulihan spiritual, dan kemudian membangun reruntuhan palsu di sini? Zeke tidak percaya. Awalnya seperti ini di sini, tapi aku tidak tahu peninggalan sekte mana itu, tapi dihancurkan oleh seseorang. Beberapa waktu lalu, saya mengirim orang untuk mengatur ulang lingkaran sihir di sini, dan membuat beberapa perbaikan. Selama anggota keluarga sekte masuk, mereka tidak bisa keluar. Pada saat itu, seluruh Pulau Penglai akan menjadi milik kita, dan kita dapat perlahan menunggu energi spiritual pulih dan melihat di mana tempat-tempat aneh di Pulau Penglai ini. Jiwa berkata perlahan. Ternyata penglihatan yang dirasakan Hayden dan yang lainnya beberapa waktu lalu bukan disebabkan oleh kebangkitan energi spiritual di sini, tetapi karena aliansi seni bela diri telah membentuk formasi untuk menakut-nakuti banyak orang di pulau itu dengan sengaja. Jika Dev tahu bahwa semua ini disebabkan oleh aliansi seni bela diri dan menakuti Hayden kembali ke ibu kota, dia pasti akan memarahi Hayden. Segera, berita mulai menyebar di Pulau Penglai. Di tengah Pulau Penglai, ada peninggalan yang merupakan lingkaran sihir yang mengaktifkan pemulihan energi spiritual. Dan masalah ini semakin misterius. Banyak orang mencarinya satu persatu, tetapi mereka semua kembali dengan sia-sia. Karena pintu masuk telah disegel sejak lama, Zeke tidak akan membiarkan orang-orang ini menemukannya sampai saat terakhir. Ketika Dev membawa Walter dan Matt ke Pulau Penglai, sudah ada hampir 1000 master dari keluarga besar di pulau itu. Dev sedikit terkejut saat melihat skala ini. Dev tidak tinggal lebih lama lagi, dan langsung membawa semua orang ke istana untuk menemukan Neil. Saat itu, setelah Hayden dan yang lainnya dievakuasi,
Neil tidak mengungsi, lagi pula, dia adalah kaisar lokal di sini, dan dia tidak ingin pergi. Setelah melihat Dev datang, Neil dengan gembira berlari keluar aula untuk menyambutnya. Tuan Chen, Anda akhirnya datang ke sini. Banyak orang tiba-tiba datang ke Pulau Penglai. Saya khawatir pulau ini akan menjadi berantakan. Setelah bertemu Dev, Neil mulai mengeluh, hampir menangis. Karena orang-orang dari pulau ini semuanya adalah tuan, satu orang saja dapat menghancurkan seluruh istananya. Tapi untungnya, selama periode waktu ini, tidak ada yang mengganggu Neil. Orang-orang itu semua mencari area sendiri dan mendirikan kemah mereka. Kamu tahu aku datang? Dev memandang Neil dengan heran, tidak mengerti bagaimana Neil tahu dia akan datang. Ah, saya mengirim seseorang ke ibu kota untuk mengundang Tuan Chen, tapi saya tidak menyangka Tuan Chen akan datang secepat ini. Neil mengira orang-orangnya yang mengundang Dev, tetapi dia tidak tahu bahwa orang-orangnya pergi ke ibu kota, dan mereka tidak pernah melihat Dev. Aku datang dari tempat lain, dan aku sama sekali tidak melihat orang yang kamu kirim. Kamu siapkan kamar sekarang, mari kita istirahat dulu. Dev berkata pada Neil. Oke. Neil buru-buru menyiapkan ruangan, dan kemudian semua orang yang dibawa oleh Walter diatur dengan benar. Dan Matt tidak sabar untuk menarik Jane ke dalam ruangan, lalu terdengar suara rintihan di dalam ruangan. Walter dan Dev saling memandang dan tersenyum, mereka berdua tahu apa yang dilakukan Matt dan Jane. Kakak Jiang, ayo jalan-jalan. Dev berkata kepada Walter. Oke. Walter mengangguk. Dev dan yang lainnya keluar dari istana dan berjalan di jalan, banyak pintu di jalan yang terkunci, jelas banyak orang yang tertinggal di sini. Jika bukan karena kedatangan mendadak ribuan master dari berbagai sekte, seluruh Pulau Penglai mungkin akan terlihat sangat sepi. Sepanjang jalan, Dev dan yang lainnya selalu mendengar tentang reruntuhan di tengah pulau, dan banyak orang membicarakannya. Tuan Chen, mengapa runtuhan tiba-tiba muncul lagi? Mungkinkah seseorang menemukan sesuatu? Walter sangat terkejut, hanya beberapa hari, bagaimana dia tahu tentang reruntuhan Pulau Penglai? Dev juga sedikit bingung, dan sedikit mengernyit, saya tidak tahu apakah ada relik di Pulau Penglai, atau apakah ada lingkaran sihir atau altar. Tetapi karena seseorang menemukan relik itu, bagaimana mereka bisa menyebarkannya? Dan jika ada peninggalan dan lokasinya diketahui, mengapa orang-orang ini tidak menemukannya? Ketika Walter mendengarnya, dia merasa masuk akal, jadi dia berkata. Tuan Chen berpikir rumor tentang relik ini salah. Dev menggelengkan kepalanya, sampai aku mengetahuinya, aku tidak punya cara untuk menilai kebenaran, tapi kita harus berhati-hati. Dev sedang mengobrol dengan Walter ketika dia melihat 3 orang berjalan ke arahnya. Ketiga orang ini adalah Yokaju dari keluarga Ju, Zoilon Kiao dari keluarga Kiao, dan Kuito Hong dari keluarga Hong. Secara relatif, beberapa orang ini masih akrab, di antara banyak keluarga sekte, jadi mereka secara alami semakin dekat. Saat Yoka melihat Dev, masih ada kemarahan di matanya. Kakak Jiang, aku tidak menyangka akan bertemu lagi secepat ini. Kuito maju untuk menyapa Walter, lalu memandang Dev dan berkata. Selamat kepada Tuan Chen, Anda mendapatkan Polygonum Multiflorum 10.000 tahun. Saya percaya bahwa kekuatan Tuan Chen pasti telah meningkat pesat. Itu hanya kebetulan. Dev berkata dengan datar. Hahaha, Tuan Chen mendapatkannya berdasarkan kekuatannya. Itu bukan kebetulan. Kuito tertawa, lalu memandang Walter dan berkata. Kakak Jiang, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu, bisakah aku mengambil langkah untuk berbicara? Jika kamu memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja di sini. Walter berkata dengan ringan. Dan Kuito itu melirik Dev, seolah dia ragu untuk berbicara. Kakak Jiang, kalian bicara, aku akan pergi sendiri dulu. Dev melihat bahwa Kuito sedang melihat dirinya sendiri dan tidak bisa membuka mulutnya, jadi dia berencana untuk pergi. Tapi siapa sangka Walter meraih Dev dan berkata, Tuan Chen, Anda tidak harus pergi. Setelah menghentikan Dev, Walter berkata kepada Kuito dengan sedikit ketidaksenangan, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja. Jika Anda tidak mengatakannya, maka saya akan pergi. Tunggu sebentar. Kuito menghentikan Walter, dan kemudian berkata, Saudara Jiang,
Anda juga telah melihat bahwa ada lusinan keluarga sekte di Pulau Penglai. Anda harus tahu apa yang diwakili oleh keluarga sekte ini. Sekarang banyak keluarga sekte diam-diam memulai persekutuan, jadi saya berharap kita berempat juga untuk sementara dapat membentuk aliansi untuk menghadapi apa yang terjadi nanti. Jika kita bertarung sendiri, jika kita dalam keadaan terpecah belah, semua orang pada akhirnya akan tersingkir atau bahkan mati. Kuito datang ke Walter dengan tujuan membentuk aliansi sehingga dia bisa menonjol di antara banyak sekte aristokrat. Walter tidak menyangka Kuito akan membentuk aliansi dengannya, jadi dia memandang Dev. Lagi pula, Walter hanya mendengarkan Dev sekarang. Dia mewakili Tianluolou dan Waldemar Jiang, pemilik Tianluolou, bahkan angkat bicara, beraninya Walter menolak untuk tidak patuh. Ketika Kuito melihat Walter menatap Dev, ekspresi terkejut muncul di wajahnya. Bahkan jika Walter peduli dengan Dev dengan baik, mereka seharusnya setara. Tetapi menilai dari situasinya, Walter sepertinya ingin mendengarkan pengaturan Dev. Walter, sebagai putra tertua dari keluarga Jiang di Barat Laut, mengapa kamu masih menanyakan pendapat Dev? Apakah Dev ayahmu? Melihat mata Walter menatap Dev, Yoka langsung menjadi geram. Bersambung ke episode 196. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.